Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan dan yang berbahagia, bagaimana keadaannya kalian semua? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Sehat, Pak. Semoga pada hari ini kita diberi kesehatan, juga kekuatan, kesempatan, pikiran yang jernih, dan tentunya di mata pelajaran Quran Hadis kita bisa belajar bersama untuk menggali lebih dalam kaitannya materi Quran Hadis. Yang akan Bapak sampaikan adalah subtema pengertian Al-Quran. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang saya sampaikan dan apa yang kalian terima menjadikan ilmu yang barokah dan manfaat. Amin Allahumma amin. Untuk itu kegiatan doa bersama untuk bisa dipimpin oleh Adinda Mutakin. Teman-teman, kita berdoa terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan Bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih untuk Adinda Mutakin. Dan selanjutnya, sebelum pembelajaran kita mulai, kita persiapan dahulu. Untuk anak-anak semua bisa dikeluarkan dan bisa dipersiapkan di meja masing-masing. Alat tulisnya, buku tulisnya, kemudian materi ajarnya, dan buku LKPD, kemudian lembar-lembar pendukung lainnya yang sudah Bapak sampaikan kemarin via WA. Ya, sudah siap semua ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Selanjutnya akan Bapak sampaikan aktivitas pada kegiatan pembelajaran Quran Hadis tentang pengertian Al-Quran. Jadi durasi pembelajaran kita nanti adalah selama 80 menit. Rencana kegiatan yaitu kalian nanti menyimak materi tentang pengertian Al-Quran lewat video yang Bapak tampilkan di slide proyektor. Yang kedua adalah diskusi kelompok. Dan kemarin sudah saya diskusi kelompok, nanti salah satu dari perwakilan kelompoknya untuk bisa mempresentasikan hasil diskusi. Kemudian yang keempat, nanti anak-anak semua untuk bisa menyimpulkan pembelajaran dari awal hingga akhir. Dan tentunya nanti salah satu dari teman kalian untuk bisa maju ke depan untuk menyampaikan kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Siap semua ya? Siap, Pak. Siap, Pak. Dan A. Pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu Allah yang menjadi mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Pengertian Al-Quran dapat dilihat dari dua aspek, yakni aspek bahasa dan aspek istilah. Al-Quran ditinjau dari segi bahasa, artinya bacaan atau yang dibaca. Kata Al-Quran adalah bentuk isi masdar dari kata qoro'a, atau lengkapnya qoro'a yaqra'u Qur'anan. Bisa difahami anak-anak? Kita lanjut. B. Pengertian Al-Quran menurut istilah.
Pengertian Al-Quran ditinjau dari segi istilah adalah Al-Qur'anu huwal kitabul mu'jizul munazzalu ala nabi sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fil masahifi al-manqulu alaihi bitawatiril muta'abbad bitilawati. Yang artinya Al-Quran ialah firman Allah yang mengandung mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantara malaikat Jibril, yang tertulis dalam mushaf-mushaf atau lembaran-lembaran yang disampaikan kepada kita secara mutawatir dan membacanya termasuk ibadah. Silakan kalian membuka kertas tugasnya yang sudah Bapak sampaikan. Di situ tugas yang pertama adalah dari masing-masing kelompok beserta anggotanya untuk bisa berdiskusi, menuangkan dalam lembar tugasnya poin-poin penting yang Bapak sampaikan di video pembelajaran. Itu nanti ditulis, dirangkum. Yang kedua adalah tugas tes formatif yang sifatnya boleh dikerjakan dengan berkelompok. Nanti perwakilan dari masing-masing kelompok untuk bisa maju ke depan atau nanti cukup perwakilan saja maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi rangkuman dan juga hasil diskusi pengerjaan tes formatif. Paham ya anak-anak? Paham, Pak. Waktu kalian Paham. mengerjakan diskusi, tugas diskusi, tes formatif, Bapak kasih waktu 20 menit dari sekarang, ya. Perhatikan, jawaban harus jelas, tulisannya yang rapi, kemudian betul-betul didiskusikan dengan temannya, saling menghormati, peduli, dan saling menghargai. Baik, waktunya dimulai dari sekarang. Silakan dikerjakan. Ya, Pak. Sudah selesai. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Pak. Pak. Ini Pak. Waktu pekerjaan sudah habis. Tepat, Bapak melihat jam tangan Bapak. Ini sudah menunjukkan tepat 20 menit, ya. Silakan untuk persiapan presentasi. Baik. Kayaknya yang sudah siap untuk maju ke depan adalah perwakilan dari kelompok Mawar. Coba siap untuk mempresentasikan. Coba Ketua kelompok Mawar, Adinda Imaroh untuk bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Kami persilakan Ya, maju Pak. ke depan. Ini saya dari kelompok Mawar. Yang pertama, Al-Quran secara bahasa adalah bacaan, maksudnya bacaan yang sempurna. Yang kedua, Al-Quran secara istilah, kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril disampaikan secara mutawatir dan membacanya merupakan ibadah. Yang ketiga, nama-nama susunan Al-Quran, caranya Al-Huda, Al-Furqan, dan Al-Kitab, dan lain-lain. Yang keempat, Al-Quran merupakan mukjizat agung yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, membacanya merupakan ibadah. Bisa, Pak? Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Adinda Imaroh. Ya. Ya, hebat anak Bapak. Baik, yang selanjutnya dari kelompok Melati, Adinda Arianti untuk bisa mempresentasikan hasil diskusi tes formatifnya. Ya, silakan maju ke depan. Ya, Pak. Untuk yang soal yang pertama, langsung jawabannya aja ya, Pak. Boleh. Untuk yang pertama, isiannya itu C, yaitu 1, 2, dan 5. Soal nomor 2, jawabannya A, 1 dan 4. Untuk soal nomor 3, jawabannya C,
memberikan pendidikan sesuai dengan ajaran dalam Al-Quran. Soal yang keempat, jawabannya C, tetap melaksanakan kewajiban sebagai seorang ibu dan istri dengan seadil-adilnya. Jawaban nomor 5, B, 3 dan 4. Itu Pak, jawaban dari kami. Terima kasih, semuanya hebat semua, pinter semua, anak cerdas, anak Indonesia. Tepuk tangan untuk Adinda Rianti. Ya. Dan selanjutnya, ini kayaknya dari pembelajaran Bapak sudah hampir selesai, 80 menit hampir finish. Baik, sebelum kita simpulkan pembelajaran materi pengertian Quran hadis. Untuk itu, perhatian untuk anak-anakku semuanya. Ini ada tugas tambahan ya. Kalian nanti bisa mengerjakan di rumah. Buka LKPD-nya. Dikerjakan LKPD halaman 3 sampai halaman 5. Di situ nanti ada petunjuknya, kemudian ada cara jawabnya. Jangan lupa bukanya pakai akun Gmail Bapak ya. Itu nanti sudah saya copy lewat Google Drive. Nanti dikerjakan, kemudian diupload via akun Google Bapak. Ya, udah jelas ya. Jadi ini zaman digital, zaman modern, pakainya via internet, khususnya pakai media akun Google. Untuk lebih lengkapnya, bisa kalian catat, ini akun Google-nya Bapak. Perhatian, dari Adinda semua, ada 1-2 pertanyaan atau mungkin usulan terkait materi pengertian Al-Quran, saya persilakan. Pembelajarannya sudah menarik, Pak. Untuk pembelajaran besok apa, Pak? Ya, untuk selanjutnya, insya Allah di pertemuan yang akan datang, di minggu yang akan datang, itu tentang pengertian hadis. Ya, dipersiapkan juga materi ajarnya, LKPD-nya itu sudah Bapak share via grup kelas, nanti bisa dipelajari bersama-sama. Baik, Iya, nggak ada Pak. pertanyaan lagi ya, cukup ya, sudah jelas semua ya. Sudah jelas. Jelas, Pak. Untuk Banyak gangguan di penghujung pembelajaran pada hari ini adalah kesimpulan. Baik, untuk itu dari Adinda semuanya, siapa yang ingin menyampaikan kesimpulan pembelajaran pada hari ini? Coba angkat tangan. Saya, Pak. Ya, Adinda Rusdatul Inayah, silakan. Ya, Pak. Untuk kesimpulan materi Quran hadis pada tema Al-Quran sebagai pedoman hidupku, yaitu yang pertama tentang pengertian Al-Quran secara bahasa dan secara istilah. Untuk pengertian Al-Quran secara bahasa, yaitu berasal dari kata qoro'a yaqra'u Qur'anan, dari kata masdarnya yang berarti adalah sebuah bacaan. Kemudian untuk pengertian secara istilah, yaitu merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dan diturunkan secara mutawatir, dan apabila membacanya adalah merupakan sebuah ibadah. Kemudian untuk nama-nama lain dari Al-Quran, yaitu yang pertama Alkitab atau sebuah kitab. Kemudian Al-Furqan, yaitu sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai mau'idah atau nasihat. Kemudian asyifa sebagai obat dan lain-lain sebagainya, Pak. Mungkin kesimpulan dari tadi yang sudah dijelaskan oleh Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak Nurman.
Terima kasih untuk Adinda Rusdatul Inayah. Kami persilakan untuk duduk kembali. Dan alhamdulillah ternyata anak-anakku semua sudah paham dan menguasai materi tentang pengertian Al-Quran, di mana kita sebagai umat Islam harus selalu mengakui dan meyakini bahwasanya kitab suci Al-Quran adalah kitab suci yang paling terhebat. Semua permasalahan yang ada di alam semesta ini semua dibahas lengkap oleh Al-Quran. Dan Al-Quran adalah kitab suci sebagai sumber segala hukum dan juga sebagai pedoman hidup umat Islam. Terima kasih atas perhatian dan semangat dari adik-adik semua. Saya doakan semoga kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang banyak yang manfaat dan bisa mengamalkan semua isi kandungan daripada kitab suci Al-Quran. Amin. Allahumma amin. Amin. Mari pertemuan pembelajaran pada hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.